Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Erwandi Mantara. Bersama saya sendiri, Rima Ramalia Zahra. Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi 20 tips sukses untuk menghadapi wawancara seleksi PPS Pemilu Pilkada 2024. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasanya untuk menghadapi wawancara PPS, pemilu atau pilkada itu memerlukan persiapan yang sangat matang. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa membantu persiapan teman-teman dalam menghadapi wawancara PPS, pemilu atau pilkada mendatang. Oke, yang pertama, pahami tugas dan fungsi PPS. Sebelum wawancara, pastikan teman-teman memahami peran dan tanggung jawab PPS. PPS bertugas mengelola dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di tingkat desa atau kelurahan. Nah, selanjutnya bacalah peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Pemilu atau juga Undang-Undang Pilkada. Nomor 2, kenali struktur dan proses pemilu atau pilkada. Teman-teman perlu mempelajari struktur penyelenggaraan pemilu, mulai dari KPU pusat hingga PPS. Ketahui juga tahapan-tahapannya dalam pemilu atau pilkada. Selanjutnya nomor 3, update dengan berita terkini. Teman-teman perlu mengikuti berita terbaru atau ter-up-to-date ya, seputar pemilu atau pilkada. Nah, ini menunjukkan bahwasannya teman-teman mengikuti perkembangan dan serius gitu dalam posisi PPS ini. Oke, selanjutnya nomor 4, pelajari pengalaman terdahulu. Nah, jika Anda pernah berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada sebelumnya, siapkan cerita mengenai pengalaman tersebut, terutama bagaimana Anda menangani masalah atau tantangan yang muncul pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Selanjutnya, nomor 5, siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Nah, contoh pertanyaan umumnya itu seperti mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS, apa yang Anda ketahui tentang tugas dan tanggung jawab PPS, bagaimana Anda menangani tekanan atau konflik selama pemilu atau pilkada, dan apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Nah, untuk cara menjawab pertanyaan tersebut sudah tersedia ya pada video sebelumnya. Boleh ditonton saja ya untuk video yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Simulasikan wawancara. Nah, caranya dengan melatih diri teman-teman ya, dengan simulasi wawancara, entah itu bersama teman atau keluarga. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi rasa gugup dan meningkatkan pula kepercayaan diri teman-teman. Beralih ke selanjutnya, tampilkan sikap profesional. Nah, ini sangat penting ya. Caranya yaitu berpakaianlah dengan rapi dan sopan, serta tunjukkan sikap yang profesional dan tenang selama proses wawancara. Selanjutnya, nomor 8, kuasai manajemen waktu. Caranya dengan memberikan jawaban yang singkat, jelas, namun tepat gitu. Hindari jawaban yang terlalu panjang atau bertele-tele atau melebar dan tidak tahu arah gitu ya. Selanjutnya nomor 9, keterampilan komunikasi. Nah, ini sangat penting gitu. Latih kemampuan komunikasi Anda karena kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam tugas PPS.
terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menangani keluhan atau masalah. Jadi, kecakapan berkomunikasi itu sangatlah diperlukan untuk tugas PPS. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kesiapan mental dan fisik. Nah, pastikan Anda dalam kondisi fisik dan mental yang baik pada saat wawancara nanti. Caranya dengan tidur yang cukup serta makan yang sehat itu bisa membantu untuk mempersiapkan mental dan fisik teman-teman. Selanjutnya, kenali lokasi dan waktu wawancara. Pastikan Anda tahu dengan pasti lokasi dan waktu wawancara. Datangilah lebih awal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, seperti macet atau sulit menemukan lokasi. Selanjutnya, pahami etika dan tata krama. Teman-teman harus dan perlu selalu itu memperhatikan etika dan tata krama, baik dalam bersikap maupun berbicara, serta hormati pewawancara dan rekan-rekan calon lainnya. Nomor 13, siapkan dokumen pendukung. Bawa dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan nanti, seperti identitas diri, surat pengalaman kerja, sertifikat pelatihan, dan lain-lain. Pastikan semuanya tertata rapi dan mudah diakses. Nomor 14, tetap tenang dan jujur. Jangan mencoba memberikan jawaban yang dibuat-buat atau berbohong. Kejujuran adalah nilai penting dalam proses seleksi ini. Jika Anda tidak tahu jawabannya, katakan saja dengan jujur dan tunjukkan niat untuk belajar. Jadi kejujuran itu sangat penting ya pada proses wawancara nanti. Selanjutnya nomor 15, pengalaman organisasi atau sosial. Jika Anda memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan atau kegiatan sosial, sampaikan dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan kepemimpinan dan bisa bekerja dalam tim. Selanjutnya nomor 16, pemahaman tentang kode etik dan regulasi. Pastikan juga Anda memahami kode etik penyelenggara pemilu dan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu. Ini menunjukkan bahwasannya Anda mengetahui ini bisa menjadi nilai tambahan juga gitu pada proses wawancara nanti. Selanjutnya nomor 17, simulasi situasi nyata. Bayangkan situasi yang mungkin Anda hadapi saat menjadi anggota PPS, seperti bagaimana akan menangani pemilih yang marah atau masalah logistik pada hari pemungutan suara. Juga latih cara-cara mengatasi situasi tersebut. Selanjutnya nomor 18, jaringan dan komunitas. Jelaskan jika Anda memiliki hubungan baik dengan komunitas setempat. Ini bisa menjadi dalam sosialisasi serta pelaksanaan tugas PPS. Selanjutnya nomor 19, evaluasi diri. Ini juga sangat penting ya. Jadi setelah setiap wawancara, luangkan waktu untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa juga yang perlu teman-teman perbaiki untuk wawancara berikutnya. Nomor 20, motivasi dan dedikasi. Tunjukkan motivasi dan dedikasi Anda untuk berkontribusi dalam pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Pewawancara mencari individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap integritas pemilu. Nah, dengan persiapan yang matang, Anda bisa menghadapi wawancara PPS dengan lebih percaya diri dan meningkatkan peluang Anda untuk diterima. Dan tentunya, persiapan yang paling penting itu jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga Anda semua yang ingin mencalonkan diri sebagai PPS atau ketua KPPS diberikan kelancaran, kemudahan.
Nah, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.